Sejarah kepausan. Dari Roma kuno hingga era modern, kepausan merupakan salah satu institusi keagamaan tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia barat. Namun, posisi dan peran paus tidak selalu seperti yang dikenal saat ini. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan dan kewenangan paus berkembang melalui berbagai konflik teologis, politik, dan sosial. Untuk memahami bagaimana kepausan mencapai bentuknya sekarang, kita perlu menelusuri jejak sejarah panjangnya, mulai dari gereja perdana hingga Konsili Vatikan I dan zaman modern. Awal mula, gereja perdana dan otoritas episkopal. Pada abad-abad awal kekristenan, tulisan-tulisan tokoh gereja seperti Clemens, Hermas, dan Ignatius dari Antioquia menunjukkan bahwa perhatian utama gereja adalah pada pembentukan dan pembelaan otoritas para uskup secara umum, bukan pada supremasi uskup Roma secara khusus. Kata paus atau papa sendiri yang saat ini diasosiasikan secara eksklusif dengan uskup Roma, dulunya hanyalah sebutan kehormatan untuk semua uskup. Baru pada abad ke-6, istilah ini mulai dikaitkan secara khusus dengan pemimpin gereja Roma. Walaupun gereja awal sangat peduli untuk mencatat garis suksesi apostolik, tujuannya lebih untuk memastikan bahwa ajaran mereka berasal dari para rasul, bukan untuk mendukung supremasi uskup Roma. Irenaeus, bapak gereja dari abad kedua, adalah contoh yang menonjol. Ia menyatakan bahwa siapapun bisa melihat kebenaran ajaran gereja dengan menelusuri warisan tradisi para rasul yang masih dipertahankan di berbagai gereja lokal, termasuk di Roma. Namun, pernyataan Irenaeus tentang Roma lebih menyoroti otoritas karena stabilitas doktrinalnya, bukan karena adanya klaim kekuasaan tunggal. Pengaruh kekaisaran Romawi dan pergeseran perkembangan kekuasaan uskup Roma tidak bisa dilepaskan dari relasi kompleks antara gereja dan negara, terutama sejak Kaisar Konstantinus memberi kebebasan beragama bagi umat Kristen melalui Edik Milan tahun 313. Ini menciptakan presiden baru di mana kaisar memiliki pengaruh besar dalam urusan gereja. Namun, menjelang akhir abad keempat, para pemimpin gereja mulai melawan dominasi politik atas urusan rohani. Uskup Ambrosius dari Milan menjadi tokoh penting ketika ia secara terbuka mengecam Kaisar Theodosius dan bahkan mengucilkannya dari komunitas gereja. Ambrosius menyatakan dengan tegas, Kaisar berada di dalam gereja, bukan di atas gereja. Ucapan ini menggambarkan tekad baru dari hierarki gereja untuk menegaskan otoritasnya atas urusan iman. Kemunculan supremasi kepausan. Dengan semakin seringnya gereja menghadapi perpecahan doktrinal dan ketidakstabilan politik, banyak umat Kristen mulai memandang Roma sebagai pusat otoritas dan stabilitas. Paus Innocentius I tahun 410 hingga 417 menjadi salah satu tokoh awal yang memperkuat ide supremasi Roma. Ia menyatakan bahwa semua keputusan gereja dari berbagai provinsi harus disahkan oleh takhta suci, bukan karena keputusan manusia, melainkan karena kehendak ilahi. Namun tokoh kunci yang benar-benar mengokohkan supremasi paus adalah Leo I atau yang dikenal sebagai Leo Agung tahun 440 hingga 461. Dalam surat-suratnya, Leo menyatakan bahwa meskipun para uskup memiliki martabat yang sama, namun kedudukan mereka tidak setara. Ia menekankan bahwa sebagaimana Petrus di antara para rasul memiliki peran utama, demikian pula uskup Roma harus menjadi pusat dari seluruh gereja. Konsep takhta Petrus menjadi dasar teologis utama untuk supremasi paus. Leo juga memainkan peran besar dalam bidang politik. Ketika kekaisaran Romawi runtuh, Leo tampil sebagai tokoh utama yang mewakili Roma. Pada tahun 452, ia bahkan secara langsung menghadapi Attila Sang Hun dan berhasil membujuknya untuk tidak menyerang Roma. Suatu pencapaian luar biasa yang tidak dilakukan oleh kaisar, melainkan oleh seorang paus. Masa kemasan awal, Paus Gregorius Agung dan Gereja Abad Pertengahan. Setelah Leo, figur penting berikutnya adalah Gregorius I
tahun 590 hingga 604 yang dikenal sebagai Paus Gregorius Agung. Ia adalah paus pertama yang berasal dari kalangan biarawan dan dikenal akan perhatian pastoralnya. Karyanya yang terkenal, Regula Pastoralis, Pedoman Pastoral, menjadi buku panduan utama para uskup selama abad pertengahan. Gregorius memperkuat kepausan secara administratif dan spiritual, serta berhasil menyelamatkan Roma dari ancaman suku Lombard. Pada akhirnya, ia bahkan memimpin wilayah Italia sebagai penguasa de facto. Sementara itu, pengaruh kepausan dalam urusan politik semakin meningkat. Paus Leo III tahun 795 hingga 816 mematenkan ikatan antara gereja dan kekuasaan duniawi dengan menobatkan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi Suci pada hari Natal tahun 800. Tindakan ini memperkuat gagasan bahwa kekaisaran adalah hadiah dari gereja dan kekuasaan duniawi tunduk kepada kekuasaan rohani. Puncak kekuasaan, reformasi Gregorius VII dan kepausan abad tinggi. Pada abad ke-11, Gregorius VII tahun 1073 hingga 1085 mengangkat kepausan ke puncak supremasinya. Ia merumuskan doktrin yang sangat tegas dalam Dictatus Papae yang menetapkan bahwa paus adalah satu-satunya yang layak disebut universal. Berhak menggunakan lambang-lambang kekaisaran adalah satu-satunya yang boleh dicium kakinya oleh para pangeran. Memiliki wewenang untuk mencopot kaisar. Tidak dapat dihakimi oleh siapapun. Gereja Roma tidak pernah dan tidak akan pernah salah. Gregorius menindaklanjuti klaim ini secara nyata ketika ia mengekskomunikasi Raja Heinrich IV dari Jerman dan mencabut kesetiaan rakyat terhadap raja. Konflik antara paus dan raja ini dikenal sebagai kontroversi investitur dan menjadi titik balik besar dalam relasi antara gereja dan negara. Puncak politik dan awal kemunduran Paus Innocentius III tahun 1198 hingga 1216 dianggap sebagai paus paling kuat dalam sejarah. Ia mengklaim otoritas bukan hanya atas gereja universal, tetapi juga atas seluruh dunia. Dalam salah satu suratnya, ia menyebut dirinya sebagai pengganti Kristus yang lebih rendah dari Tuhan, tapi lebih tinggi dari manusia. Ia mengatur urusan negara-negara Eropa dan menjadikan paus sebagai penengah tertinggi dalam konflik kerajaan. Namun, setelahnya, tokoh-tokoh seperti Bonifacius VIII tahun 1294 hingga 1303 berusaha mempertahankan kekuasaan itu, tetapi tidak memiliki karisma dan pengaruh yang sama. Dalam Bulla Unam Sanctam tahun 1302, Bonifacius menyatakan bahwa menjadi subjek Paus Roma adalah syarat mutlak untuk keselamatan setiap manusia. Namun, pada masa ini, kekuasaan Paus mulai runtuh. Skisma besar dan keruntuhan otoritas Paus. Perpecahan besar dalam gereja terjadi melalui skisma besar tahun 1378 hingga 1417. Ketika terjadi 2 bahkan 3 klaim kepausan yang saling mengucilkan. Dewan Pisa tahun 1409 gagal menyelesaikan konflik dengan mengangkat paus ketiga yang malah memperparah kebingungan. Akibatnya kepercayaan pada supremasi paus hancur. Dewan Konstans tahun 1414 hingga 1418 akhirnya mengakhiri skisma dan menyatakan bahwa dalam keadaan darurat paus harus tunduk pada konsili gereja. Ini secara permanen melemahkan struktur otoritarianisme kepausan. Reformasi dan reaksi Vatikan, reformasi Protestan pada abad ke-16 mengguncang gereja Katolik dan kepausan kehilangan banyak pengikutnya, terutama di Eropa Utara. Ancaman ekskomunikasi dan kutukan dari paus tidak lagi mempan. Butuh waktu berabad-abad hingga gereja Katolik kembali mencoba meneguhkan posisi paus secara doktrinal. Upaya tersebut diwujudkan dalam Konsili Vatikan I tahun 1869 hingga 1870. Di bawah Paus Pius IX yang menetapkan dogma infalibilitas paus, bahwa ketika paus berbicara ex cathedra mengenai iman dan moral,
ia tidak dapat salah. Pernyataan ini menegaskan supremasi rohani. Walaupun kekuasaan politik, kepausan telah berkurang drastis setelah penyatuan Italia dan hilangnya negara gereja. Era modern dan arah masa depan, kepausan modern tidak lagi memiliki kekuasaan politik seperti pada abad pertengahan, tetapi pengaruhnya dalam kehidupan rohani umat Katolik tetap kuat. Paus Yohanes Paulus II membawa Vatikan ke panggung dunia, dan penerusnya Benediktus XVI menghadapi tantangan globalisasi dan pluralisme. Lebih dari 900 juta umat Katolik kini memandang tahta suci Roma bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai sumber moral dan spiritual di tengah dunia yang terus berubah. Akhirnya, sejarah kepausan adalah kisah tentang kekuasaan, konflik, dan konsolidasi. Dari gereja bawah tanah Roma hingga istana Vatikan, Paus telah menavigasi jalan yang penuh tantangan demi mempertahankan warisan Petrus. Dengan memahami asal-usul dan perkembangan panjang institusi ini, kita dapat melihat bahwa kepausan bukan hanya produk tradisi, tetapi hasil dari pergumulan sejarah yang kompleks dan terus bergulir hingga hari ini.